Prolog. Lo boleh suka atau nggak suka sama Jokowi, tapi satu hal yang harus lo akui, dia main catur, bukan main gitar. Tenang di permukaan, tapi gerakannya ngegeser peta kekuasaan dengan cara yang nyaris nggak kelihatan. Dan itu bro, bukan gaya politisi biasa. Itu gaya pemain kelas tinggi. Lo tahu siapa yang main kayak gitu juga? Thomas Shelby, tokoh utama Peaky Blinders, gangster, pemimpin bisnis, politisi, dan manipulator kelas dewa. Tapi bukan cuma soal tindakan mereka, yang bikin mirip adalah mindset-nya. Cara berpikir, cara menaklukkan, cara bertahan di dunia yang penuh jebakan. Lo pikir Jokowi cuma orang baik yang sederhana? Itu karena lo ngelihat dari kulitnya. Sama kayak orang yang ngira Thomas Shelby cuma tukang mukul pakai razor blade. 1. Membangun legitimasi dari bawah ke atas. Di awal banget serial Peaky Blinders, Tommy Shelby masih cuman gangster lokal di Small Heath. Tapi, apa langkah pertamanya? Bukan perang frontal. Dia ciptain narasi tentang dirinya sendiri. Mulai dari manipulasi taruhan pacuan kuda, bikin nama Peaky jadi simbol ketakutan, sampai akhirnya bikin polisi dan politisi masuk ke jaring permainannya. Dia bikin seolah-olah semua itu terjadi natural, padahal semua diskenarioin. Sama kayak Jokowi. Awalnya cuma wali kota Solo. Nggak punya backing elit, nggak punya terah politik. Tapi dia bangun narasi pemimpin rakyat sederhana. Dan bikin banyak orang underestimate dia. Tapi justru, dari narasi itulah dia naik. Dari Solo ke Jakarta, lalu ke istana. Bedanya, yang ngedorong dia naik bukan cuma mesin partai, tapi gelombang persepsi publik yang udah dia bentuk pelan-pelan. Di titik itu, dia udah mainin ilusi kendali, bikin seolah-olah rakyat yang milih dia, padahal dia yang ngatur mood rakyat lewat citra sederhana, tapi calculated. 2. Mengubah struktur kuasa. Tanpa gejolak. Ingat waktu Thomas Shelby bikin deal dengan pemerintah Inggris. Bukan buat nurut, tapi buat masuk ke sistem tanpa kehilangan kendali. Di episode itu, dia ngerasa nggak bisa terus main di pinggiran. Tapi dia juga nggak mau dikendalikan oleh sistem. Solusinya? Jadi bagian dari sistem. Tapi dengan agenda tersembunyi. Jokowi juga begitu. Setelah 2 periode memimpin, yang dia ubah bukan sekadar kebijakan, tapi pusat kuasa itu sendiri. PDIP dulu adalah pusat kekuatan. Tapi pelan-pelan dia geser sentrumnya ke dirinya. Jokowi only. Bahkan anaknya masuk jadi capres. Orang-orang yang dulu musuhnya, sekarang jadi pasukan loyalis. Struktur berubah, tapi tanpa ledakan. Sama kayak Thomas Shelby. Nggak harus banting meja buat ambil alih. Lo cukup bikin semua orang sadar kalau mereka nggak bisa jalan tanpa lo. 3. Merangkul musuh demi permainan lebih besar. Waktu Luka Changreta dari mafia Amerika nyerang keluarga Shelby, apa Tommy balas frontal? Nggak langsung. Dia malah bikin aliansi sama Abrama Gold, orang liar yang bahkan nggak bisa dipercaya. Tapi kenapa? Karena dia ngerti. Lo nggak bisa lawan badai sendirian. Lo butuh musuh lo buat nutup celah. Jokowi juga nerapin itu waktu dia angkut Prabowo masuk kabinet. Ini bukan soal rekonsiliasi doang, tapi buat mematikan potensi oposisi di akar. Sekaligus bikin oposisi kehilangan taringnya. Sekali gerak, 2 hasil. Itu strategi Peaky Blinders banget. 4. Membangun proyek yang melampaui usia politik. Ada satu monolog kuat dari Thomas waktu dia bilang, "Saya tidak hanya membangun sebuah kekaisaran untuk hari ini. I'm building a future they won't understand until it's too late." Jokowi, lihat proyek IKN. Itu bukan cuma pemindahan ibu kota. Itu redesign struktur kekuasaan jangka panjang. Satu langkah yang ngebelah opini publik, dibenci elit lama, tapi pelan-pelan jalan. Ini bukan proyek Jokowi, ini strategi memindahkan pusat pengaruh dari Jawa ke luar pulau. Kayak Tommy, bukan sekadar membangun, tapi meredefinisi peta. 5. Bikin dunia bergantung, tapi lo tetap misterius. Tommy Shelby selalu jadi simpul dari semua deal. Orang butuh dia, tapi nggak ada yang bener-bener ngerti agendanya. Dia bisa bergaul dengan bangsawan, mafia, dan buruh sekaligus, tanpa kehilangan identitas. Jokowi juga sama. Negara barat butuh nikel kita,
tapi malah dibuat frustasi karena dia ngunci hilirisasi. Uni Eropa ngamuk, dia nggak mundur. Karena dia tahu, ketika lo punya kontrol atas sumber daya strategis, lo jadi pemain wajib. Dan dia tetap nggak berubah secara tampilan. Tetap blusukan, tetap biasa aja. Tapi semua orang, dari LSM, konglomerat, sampai elit partai, sekarang harus lewat dia. Dan kayak Tommy, dia tetap jadi misteri yang nggak bisa ditebak. 6. Menahan serangan tanpa balas, tapi musuhnya kalah sendiri. Lo inget gak di episode terakhir Peaky Blinders, pas Tommy Shelby dibilang kena penyakit mematikan? Orang-orang di sekitarnya mulai nyoba rebut posisi, banyak yang mulai bergerak. Tapi lo tahu apa yang terjadi? Tommy nggak bereaksi. Dia biarin semuanya bergerak sendiri, buat nunjukin siapa yang sebenarnya loyal. Siapa yang munafik? Dia pura-pura lemah. Dan justru, di saat semua udah ngeluarin kartu, dia buka fakta aslinya. Dia nggak sakit. Itu cuma permainan buat ngebuka topeng semua orang. Mirip banget sama Jokowi, waktu isu ijazah palsu, skripsi fiktif, dan semua serangan personal itu dilemparin. Lo lihat nggak reaksinya? Nggak ada. Dia nggak klarifikasi berlebihan, nggak bikin drama pembelaan, nggak main serangan balik di media. Kenapa? Karena buat orang yang main di level itu, klarifikasi justru bikin lo turun level. Dia biarin opini liar jalan. Tapi dalam diamnya, dia pelan-pelan tetap jalankan proyek IKN, bangun dinasti politik, sampai akhirnya musuhnya yang frustasi sendiri. Sama kayak Shelby. Don't speak too much. Let them choke on their own lies. Dan itulah kekuatan sejati. Lo nggak menang karena lo bener. Lo menang karena lo ngontrol kapan dan gimana permainan selesai. Epilog. Jokowi bukan Thomas Shelby. Dia bukan gangster, bukan mafia. Tapi dua sosok ini punya satu benang merah. Mereka tahu cara membaca medan, memilih diam saat semua ribut, dan bergerak saat semua lengah. Thomas Shelby nggak pernah pengen jadi pahlawan. Dia bukan pria yang haus pujian. Dia haus kendali. Dia nggak nyari kekuatan yang keras, tapi kekuatan yang sunyi, yang diem-diem, bikin semua orang berputar di orbitnya. Dan lo lihat, Jokowi juga nggak pernah deklarasi diri sebagai tokoh revolusioner. Tapi, satu dekade dia pegang kendali, dan Indonesia berubah arah, bukan lewat pidato, tapi lewat perhitungan. Thomas Shelby ngebangun kekuasaan dari gang kecil Birmingham, lewat darah, tipu daya, dan presisi langkah. Jokowi ngebangun jalan ke istana dari gang sempit Solo, lewat senyuman, citra rakyat, dan kontrol opini publik. Shelby masuk ke ruang para bangsawan Inggris, dengan cara mereka sendiri nggak ngerti. Jokowi duduk di antara elit politik, bukan karena darah, tapi karena dia tahu kapan harus angkat suara, dan kapan harus diam. Dan yang paling gila, keduanya dikelilingi fitnah, musuh, dan jebakan. Tapi mereka tetap berdiri. Bukan karena mereka nggak punya kelemahan, tapi karena mereka tahu satu prinsip. Yang bisa dikalahkan cuman orang yang bereaksi. Bukan orang yang ngontrol narasi. Kalau lo zoom out dan lihat permainan mereka dari atas, lo sadar, yang satu main di layar kaca fiksi, yang satu di panggung nyata sejarah bangsa. Tapi coba jujur deh bro, lo yakin lo bisa bedain mereka? Kalau sama-sama berdiri di ruangan yang lampunya redup,